Inilah suasana proses penelitian bacaan huruf Arab kuno di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Ini kemungkinannya mbak, ini yang kaki begini. Nah, ini nggak jelas. Ini tinggi ya? Mana? Itu yang masih hitam itu. Bulat ini. Apakah ini Pak? Ini Mbak. Mbak dari ini. Oh ini punya Pak. Iya. Nggak ada nih Pak. Kayak open. Mana ya? Habis titik yang 2 itu. Sampai keduanya itu nih. Coba dulu. Coba agak. Ini dengan menggunakan kapur. Oh iya, ada titik. Itu. Jadi Nabibah. Jangan menggunakan pupur untuk menerangkan tulisan tersebut. Iya, biasanya kalau gini, kayak gini kan kalau nggak nun kan bihi ya, bihi. Ini kan bihi, bak dengan ha. Biasanya kan dengan ha ya kan? Bisa nabibah. berarti tadi bah ya. Ya, kalau memang itu bisa dipastikan ini tadi. Iya. Kelihatannya ya, kelihatannya itu. Ini kan ya, terus bapaknya dia ini A. Muatannya dalam nanti Pak. Kemungkinan tadi nabi dia atau nabi bah. Ini sekarang dengan kepala balai arkeolog sedang melihat tulisan di batu nisan untuk lebih memastikan lagi bacaan dari batu nisan tersebut dan mengetahui dari tahun berapa atau abad keberapa batu nisan ini. Seperti kita lihat di sini ada 4 batu nisan dan granit. Ini dengan pupur biar bacaan batu tersebut Ini kan. terlihat. Ini harus. Masa iya? Apa? Ada apa? Ini nadibah. Kalau itu memang bah, jelas itu dua itu ya yang akan ditangkap. Jadi nadibah binti Abdul Aziz. Paling banyak. Palembang. Apa kan isu? Ini kan, ya yang lain ada. Angkernya bilang. Iya. Angker. Coran. Halo ringgit. Kalau anu, Ada tang nggak? Nah, itu kayu. kami. Soalnya sudah Masih bahas foto. belum pasti. Ada yang miss. Kita melihat tim arkeolog masih membaca tulisan Arab Melayu tersebut. Ini bacaan dari itu Suryo deskripsi Jago ya. kan jambul
Habis itu presentasi. Ajar. Belajar juga Pak. Lokasi di Sultan Mahmud Badarudin II Museum. Sini untuk lagi membaca aksara dari Arab Melayu tertera di batu nisan sehingga dapat diketahui dari abad keberapa batu nisan ini. Karena kemarin juga sempat terlihat ini ada tahun Hijriah ya, Pak. Tahun Hijriah. Ini tahun Hijriah ya, Pak ya? Iya. Kelihatannya, Pak ya? Iya. 1322 Pak ya. 1322 Hijriah, Pak ya? Iya. Kalau masa itu 1903. Ya, ini 1322. Tribuners lihat ya. Jadi 13 Hijriah. Ini sebenarnya Arab Melayu ya. Jadi misalnya terlihat Arab Melayu memang. Ini kita wawancara dengan kepala balai. Hasil dari penyelidikan ini gimana? Ya, hasil pembacaan sementara lah ya. Memang tadi sudah kita coba yang saya ulas semalam itu benar diiakan oleh beliau masuk dengan 1322 itu Hijriah, berarti di 1904 Masehi. Nah, kemudian yang nisan 1 tadi apa tadi Pak namanya tuh? Nisan 1. Niaji Nah, itu masih Nadibiyah. Nadibah. Nah, itu masih Nadibah ini apa Nadibiyah atau kalau teman-teman kemarin bacanya Nadikiyah. Ini masih ini, tapi binti Abdul Aziz Palembani itu yang pertama. Itu pasti itu. Abdul Aziz apa? Palembani. Terus yang kedua adalah almarhum Haji Abdurrahman bin Raja Ismail tadi udah ketemu? Ya, bin Raja Ismail. Kan seperti itu Pak ya? Iya. Haji Abdurrahman bin Ismail. Nah, ini nisan 2 ini kaitannya dengan nisan 3, Mas. Ini anaknya ini ya, Pak ya? Iya. Tadi kan terbaca nama Roshidah. Binti Haji Abdurrahman. Nah, Abdurrahman tadi kan ini berarti anaknya. Anaknya Abdurrahman Raja Ismail Palembani. Jadi keempat itu ya. Ngurus berita acara ini. Siap. Hari ya Pak ya? Ya, jadi seperti itu yang kita ini. Jadi sekarang lagi dilakukan deskripsi, terus tadi ada temuan di nisan berapa? 2 ada logam dan ada keramik, pecahan keramik di tempat pasak ya kalau untuk bawah ya. Yang lubang itu di bawah itu ya Pak? Iya. Jadi kalau dilihat dari penemuan ini kira-kira di zaman Kesultanan atau gimana? Masa setelahnya. Setelah Kesultanan. 1904 itu kan ya abad 20 lah itu. Ini Jauh, jauh setelah jauh Kesultanan, setelah 1825 itu kan yang terakhir Kesultanan. Tapi masih mungkin kerabat. Kayaknya kalau kita lihat tadi Pak itu satu keluarga, satu makam keluarga. Satu makam keluarga ini. Dari kisi awal ya. Masih ada hubungan dengan Ya, hubungan darah. Enggak, Sultanan, maksudnya ya? ini terlepas dari konteks dia sultan apa enggak, tetapi ini satu keluarga. Satu keluarga. Tadi kan kelihatan ada bapaknya, terus ada anaknya yang perempuan tadi kan. ini Pak, susunan bata yang ditemukan di lokasi itu. Nah, itu kan kita nggak tahu itu bangunan yang pasti bangunan. Tapi kan kita nggak tahu bangunan apa.
katanya kemarin kan 6 meter tuh mereka gali tuh, itu Pak panjangnya 6 meter katanya. Tapi kita nggak tahu kalau bangunan itu kan harus dicari sudut dulu, bangunan bentuk apa, pendopo kah, pelataran kah, kita kan nggak tahu. Jadi ada bangunan lah, intinya ada bangunan, ada struktur bangunan yang diduga struktur bangunan karena dia rapi sekali kan. Kalau itu kemarin kan sekitar 5 ke atas lah lapisan itu, karena di bawah air tuh saya suruh Mas Sigit cek memang ada tuh lapisan ininya, batu bata lagi rupanya. Jadi agak lumayan, mungkin setengah meter lebih tinggiannya. susunan batanya sekian. Nah, Berarti ada struktur. Apakah itu memang pemakaman atau pindahan dari yang kita lain? nggak tahu. Kalau dari lihat peta di 1922 ya kosong areal itu. Kalau di peta ya, tapi kan kosong itu bisa jadi di situ ada. Dulu kan pemukiman sini. Pasar 16 kan ke sini. Kemudian di tahun berapa tadi? 1922. 1922. Itu kosong maksudnya nggak ada. Ya belum tahu kita, karena di peta itu memang nggak ada kedalasan, ada kubur. Saya rasa ada di situ. Karena itu bentuk lapangan aja. Hanya bentuk Makanya jadi pasar baru nih. Sebelah sini kan pasar baru. Pasar 16 itu pasar baru. Pak, jumlah nisannya ada berapa sih Pak? 4 ini. 4 yang seluruh diangkat. Ya, 4 yang diangkat. Masih Nggak ada sisa lagi di bawah ya Pak? Nah itu nggak tahu. Karena yang ditemukan oleh teman-teman was kita ya segitu. Maaf Pak. Nah, nggak tahu nanti tahu dia ada lagi ya kita nggak. Kalau sekarang di lokasi itu cukup segitu Pak ya, nggak bisa lagi di. Iya, karena mereka nemuin cuma gitu. Kan ini kan bagian, anggaplah misalnya ini timur, berarti kan ada sebelah barat ya kan. Berarti kan mau diketuk lagi sebelah ini kan. Ada kemungkinan ekskavasi nggak Pak? Kalau dilihat dari. Melihat perkembangan Mas, karena banyak faktor yang harus diininya kan. Di situ kan banyak pedagang. Ya, kalau kita Sulit ya? ekskavasi malam kan nggak mungkin. Ini kan. Sementara kan pas kita di situ malam, jadi nggak lumayan. Makanya kalau siang kayak gini ya bisa nggak itu direlokasi orang-orangnya. Terus itu enak kalau yang di jalan. Kalau yang punya ruko kayak mana? Oh itu di tengah jalan ya? Iya. Nah Pak, untuk lokasinya sekarang gimana Pak? Disterilkan atau gimana Pak untuk sekarang? Ya Nggak boleh karena ada. ini udah diambil di sini ya udah. Oh boleh, berarti masih boleh beraktivitas Ya lagi? kan sekarang coba lihat aja. Hah? Coba lagi sekarang. Enggak, kita nggak akan ke sana tapi kayaknya banyak pedagang kok di situ. Sudah dicor lagi. Ditutup, pasti udah ditutup. Ini misalnya Malam kan udah ditutup kan, balik kemarin kan udah ditutup. misalnya apa bahasanya Pak? Dengan aksara apa nih? Ini Arab Melayu Pak ya, Arab Melayu. Arab Melayu, aksara Jawi. Terus bahasanya bahasa nisan pada umumnya Pak ya. Iya, Itu bahasa Arab semua Ke itu. bahasa Arab. Ya. Berapa tuh singkat pola selang bahasa Arab? Bahasanya bahasa Arab. Isnain, Senin kan. Aksara Jawi bahasanya bahasa Arab. Pak, kalau dari silsilah Palembang Abdul Aziz Palembang Palembang. Palembang yang di Patani itu itu siapa Pak? ya kita nggak tahu Belum, apakah keturunannya atau ada kemungkinan juga setiap pemuka-pemuka agama yang pulang dari itu diberi gelar Palembang ini, kita juga nggak tahu, perlu kajian riset masalahnya Pulang dari ya dari Arab Arab. kan kayak gitu. Kalau ininya apa? Bahan nisannya Itu granit Pak. memang sudah biasa atau hanya kalangan bangsawan yang pakai itu? Enggak juga kok. Sekarang kan ada granit ituan, nggak hanya bangsawan kan. Enggak di zaman itu. Zaman itu. Oh, pada itu. zaman itu ya kemungkinan iya. Kayak bangsawan, orang terpandang lah ya. Orang terpandang. Dan bahan itu nggak ada di kita. Makanya saya bilang dari semalam, itu yang terdekat dengan kita ya Bangka Belitung. Karena granit banyak. Tapi itu sangat berat ya Pak? Yang ditemukan bisa kepalanya aja dan Nah kita nggak tahu Mas. Karena posisi was kita juga menemukan udah rebah. Jadi kemungkinan sebelum itu apa pembuatan pasar baru itu dulu pernah dikerok, kita nggak ngerti. Pak, jadi dari 4 nisan itu berapa cowok berapa cewek Pak? Dua. Dua cewek, dua cowok. Tapi yang tahun terakhir itu nggak ada Pak. Iya, nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. tapi- Yang ada angka tahun tuh nggak ada orangnya. Tapi kemungkinan tuh ya. Cewek tuh ya. Iya. Nah, berarti 2 cowok 2 cewek. Karena dari bahasanya kan. Dari bahasa itu Dari ya. bahasanya bisa kita tafsirkan cewek. bahasanya ada feminim-feminimnya gitu. Iya, iya, iya. Iya. Dalam bahasa Arab kan ada feminim dengan maskulinnya ada, jelas. Kelanjutannya setelah sudah ada apa yang kita lakukan? Ya paling kita kasih rekomendasi buat teman-teman dinas kota. Ya nanti kita laporkan juga ke BPJB sebagai partner kita. Ya nanti mungkin ini akan ditaruh di museum ini. Elmo juga Akan dipajang. Kan?
deskripsinya dari kita. Kalau di mana? Buat di apa di etalase atau gimana? Jika dihubungkan dengan Kalau misalnya sejarah, ini hubungannya apa ya Pak? Apakah memang di kawasan itu adalah dulunya kawasan pemukiman atau seperti apa? Sehingga Di tahun segitu memang pemukiman itu mas. 1904 itu kalau lihat peta kemarin ya pemukiman. Memang tanah lapang, terus ada beberapa pemukiman seperti itu. Pemukiman itu yang entah dia ruko kecil entahlah. Itu yang 1922 ya. Nah, kemungkinan sebelumnya ya bisa jadi pemukiman juga kan, kayak seberang. Yang rumah panggung mungkin Pak ya yang banyak. Oh, untuk kedepannya kan ini di sini lagi banyak pembangunan dari terus kayak depan masjid Agung itu supaya pekerja ini bisa melapor lagi supaya dari kita. Ya makanya kan dari kemarin kan sebenarnya ini kan koordinasi saja sih yang ini kan. Terus mereka juga kan tidak dibekali dengan apa pengetahuan tentang cagar budaya, itu yang penting. Kemarin sudah kita singgung sedikit. Supaya ketika nanti ada bukannya kita mau dilibatkan tidak, tapi paling tidak ada laporan lah. Ada laporan misalnya apa pihak ini mengadain ini kira-kira master plan-nya seperti ini, daerah ini nggak boleh nih, apa boleh. Nah itu kan nanti kan harus dirembukan bersama kan. Jadi bisa kita atur, oh ini jangan ke sini nih, belokkan sedikit ke sini misalnya. Selama ini memang pernah ada pertimbangan mengenai itu Pak ya? Belum, karena ya itu berjalan sendiri-sendiri nih mas. Kayak gitu. karena juga belum ditetapkan jadi kawasan Ya karena belum budaya. Ada kemungkinan Pak, pertemuan ini mungkin ya Pak ya, dijadikan kawasan. bisa aja mas. Apa yang penting nanti kita laporkan karena nanti pihak apa dinas kota ini akan mendaftarkan ini menjadi benda cagar budaya. Ya nanti kan hasilnya mungkin bisa juga jadi situs, termasuk juga musik. Ini Bisa. mungkin akan didaftarkan ya Pak. Pasti itu. Nah, kenapa Pak? Nah, punya nilai penting atau apa? Ya secara arkeonya kan udah lebih dari 50 tahun kan. Oh, Udah pasti itu. Ya. ya makasih. Makasih, Pak. Ya. Dengan Pak Mas, silakan. dengan proses ini sendiri bagaimana Pak? Ada kesulitan nggak Pak untuk Gimana? membaca deskripsinya tadi? Kelihatannya agak lumayan kan, tapi yang namanya ditulis di benda keras ya, kadang-kadang ada perubahan bentuk, itu aja kesulitannya. Tapi bisa diprediksi kira-kira seperti itu. Karena lihat konteks. Ini kalau konteksnya seperti tadi kan sebetulnya apakah ini namanya sipulan misalnya kan, kalau memang itu nama itu tidak umum, kira-kira kita bisa cari tafsir lain yang mendekati. Jadi paling paling itu kesulitannya itu tadi ada beberapa lekukan misalnya yang tidak bisa yang normal kira-kira kan, yang harusnya idealnya seperti ini misalnya huruf iya seperti, tapi karena itu benda keras mungkin itu ya kesulitannya di situ kadang-kadang. Pak, ukiran ini sama nggak dengan ukiran di kawasan ini di Kawat Tengkurap. Kawat Tengkurap sama itu? Sabu Kingking dengan Sabu Kingking. Kalau di sana saya belum pernah dilibatkan ya, tapi kalau memang ini setipu, karena memang apa ya, bahasanya bahasa Jawi, ya bahasanya bahasa Arab, asli bahasa Arab itu ya. Seperti intak kolak pakot segala macam itu ya. Ada feminismenya juga kan itu tadi, bisa dilihat dari situ. Kalau hurufnya huruf Jawi itu artinya bukan huruf Jawa ya, tapi yang dikatakan Jawi itu Arab Melayu. Arab Melayu. Ya kemungkinan kalau orang-orang lama memang yang itu yang berlaku. itu sampai kapan sih Pak? Gimana? Mulai penggunaan sudah ada sejak kapan penggunaan kata-kata Jawi dan juga Arab Jawi itu di Nusantara ini justru dipakai umum santero Nusantara sebelum penjajah datang. Oh, Setelah penjajah mereka boleh pakai mengenalkan Arab Latin itu, huruf Latin yang sekarang kita pakai. Makanya naskah-naskah kuno rata-rata kan Arab itu semua. Arab Gundul sama nggak? Ya Arab Gundul. Pak ya. Bedanya lagi, jangan salah kalau Arab Gundul itu bisa jadi Arab asli yang memang tidak ada baris. Ah. Tapi Arab Jawi ini Arab Melayu. Tulisannya Arab, bahasanya Bahasa kita. Melayu. Bahasa Jadi Melayu. gitu. Kalau di Jawa disebut dengan Arab Pegon. ya. Tulisannya Arab, bahasanya Jawa. Nah, itu bedanya. Jadi tulisan kayak alif apa pak Ya, A dia itu tetap tuh hurufnya tetap huruf A. hijaiyah, hurufnya Hijaiyah. huruf Al-Qur'an, huruf Arab, tapi dia dirangkai menjadi bahasa kita. Bahasa kita. Melafaznya bahasa kita. Ya, Melafaz kalau di bahasa Jawa kita. namanya huruf Pegon, bahasa Pegon itu tulisan Pegon, bahasanya bahasa Jawa, tulisannya Arab juga. Hampir sama seperti itu. Makanya kalau di Malaysia dengan di Malaysia dengan di Brunei itu mereka lebih mengenal Jawi. Oh, Jawi itu artinya Nusantara. Makanya orang Nusantara itu dikenalnya orang Jawi, bukan Jawa, Jawa, ya, ya. Jawa. Jawi itu Nusantara. Termasuknya Nusantara. Malaysia, Singapura itu
termasuk menggunakan budaya Jawi juga, Pak? Iya, di sana masih hidup di bangunan-bangunan itu. Saya kebetulan S3 yang kemarin di Brunei. Itu bahkan di sana ada aturan dari sultan itu bahwa tulisan Jawi itu harus dua kali lebih besar dari tulisan Latin. Di situ mereka lebih artinya masih memperhatikan. Sementara kita enggak kan? Malaysia juga seperti itu. Malaysia pun begitu. Ya, Malaysia pun begitu. Tapi saya enggak tahu kalau yang aturan itu saya enggak lihat. Kalau di ini memang sudah ada aturan sultan yang mengatakan bahwa tulisan Jawi itu harus dibuat 2 kali lipat dari besarnya dari huruf yang Latin. Memang begitu. Sudah mulai digunakan sejak kapan nih Jawi, Pak? Gimana? Masa kesultanan atau masa Jawi itu kerajaan? sejak Islam masuk. Sejak Islam masuk itu dibawa oleh orang Arab gitu. Nah, ya dia mulai pudar itu setelah Kolonial. penjajah kolonial. Oh. Karena mereka sudah mulai mengenalkan tulisan Latin ya. Bisa Pak, boleh kita nama lengkapnya, Pak? Oke. Nama lengkap siapa, Pak? Pak Masyhur. Nama Masyhur. panjangnya, Pak? Dr. Masyhur Dunci. Sebagai, Pak? Dokter Masyhur. Saya dari UIN. Win. UIN, Pak ya. Saya kebetulan dapat tugas ajar Arab Melayu ini kan, Arab Jawi. Makanya dilibatkan. Dokter Masyhur. Dosen. Iya. Dosen, Pak. Jurusan apa, Pak? Saya kalau sehari-hari di Kaprodi Magister Peradaban Islam, Sejarah Peradaban Islam. Buka prodi Ya. sejarah peradaban. Makasih. Makasih, Pak. Mari, yuk. Nah, itu tadi wawancara. Ibu Retno. Wawancara, Bu. Iya kan dari TACB-nya. TACB-nya, Bu. Oh gitu. Iya, kan TACB kan. Ibu. Oke. Ya, ini dengan Bu Retno. Bu, setelah ini kan sudah diangkat Bu, kedepannya mau gimana Bu untuk nisan ini? Ya yang jelas ini ya kami ini aku sebagai ketua. TACB ya? TACB. Oke. Baik ini karena kami dari tim ini ya, tapi teman-teman udah tahu dari arkeologi dengan Pak Humin Rahim Fatah ya. Jadi semua ini sudah terbaca dan dari situ saya kira nanti bahannya bisa kami kaji untuk di sidang TACB. Mudah-mudahan bisa tahun ini dan itu saya kira bisa kami rekomendasikan untuk menjadi cagar budaya. Gitu. Ini kan karena saya kira ini sejarah yang amat penting yang ditemukan di lokasi yang selama ini hanya diketahui sebagai lokasi permukiman gitu, yaitu permukiman sebagai keraton di abad ke-17 sampai 18 maupun pemukiman para pangeran di masa-masa berikutnya sampai berakhirnya kesultanan. Nah dengan temuan ini kan ini penting bahwa di situ bukan hanya lokasi pemukiman, tapi di antara lokasi pemukiman para pangeran ini ternyata juga ada makam keluarga. Dan indikasinya ya keempat makam itu. Kemungkinan ini ada keluarga bangsawan atau gimana? Iya, para pangeran Para pangeran yang itu kemungkinan keturunan sultan-sultan yang berkuasa pada masa Beringin Jambu. Ibu kan pernah meneliti soal makam ya, Bu? Ada nggak Bu perbedaan kelas status strata lah dari apa namanya dari bentuk nisannya? Enggak sama karena kalau dari bentuk nisannya itu sama dengan yang digunakan oleh Sultan Abdurrahman, Sultan Aman Najimuddin, Sultan Mahmud Jalaluddin itu sama masuk tipe Demak gitu. Masuk tipe Demak. Nah ya paling kalau toh yang membedakan itu bahan gitu. Kalau yang sebelumnya kan menggunakan kayu unglen. Nah ini sudah menggunakan batu granit gitu. Batu granit dan itu tampaknya kalau saya analogikan dengan beberapa makam kuno yang ada di Palembang itu memang batu granit itu memang ya katakanlah tren digunakan pada akhir abad 19 sampai awal abad 20. Jadi sebelumnya pakai kayu unglen ya Bu? Sebelumnya kayu. Sebelum abad 19 tadi. Ya, mayoritas kayu unglen. Bukannya karena dia pakai granit, ini berarti makamnya bangsawan kalau pakai granit. Enggak. Kan kayu unglen itu juga hanya kaum elit aja yang bisa menggunakan itu. Kalau yang rakyat biasa pakai apa Bu biasanya misalnya? Saya nggak tahu ya. Kan selama ini kita belum menemukan katakanlah makam-makam yang bukan makam
keluarga keraton. Disebutkan kayak Atau pangeran itu. keluarga kayak katakanlah sayid-sayid itu semuanya hampir sama. Yang pangeran-pangeran ini kalau di Sultan itu fungsinya apa? Kenapa? Fungsi dan status sosialnya di masyarakat itu si pangeran-pangeran Pangeran ini itu gimana sebagai gitu? apa? Atau memang hanya murni keluarga kerajaan atau sebagai Keluarga pedagang? kerajaan. Oh, gitu. Sebenarnya yang apa? Ya keturunan sultan gitu loh. Itu nggak tahu istilahnya, entah gelarnya pangeran, entah raden, entah apa gitu. Ini seperti itu. Jadi istilahnya dia itu pada masa ini yang kan ini udah ada angka tahunnya nih. Jadi awal-awal abad 20 atau mungkin ya karena ini keluarga kan kakeknya, neneknya kan yang ini haji nih, kakek neneknya ini kemungkinan kan dari akhir abad 20 kan dia, akhir abad 19 gitu. Nah ini kan berarti itu sudah bermukim di situ, dan yang ada di situ di bekas keraton atau beringin janggut ini kan semua hanya keluarga bangsawan. Yang non bangsawan itu di luar itu. Tapi ini keluarga bangsawan yang sultan yang berkuasa pada saat keratonnya ada di Beringin Janggut. 17-18 ya Bu ya? Nah, Ada kemungkinan nggak ini bakal berikutnya jadi? ya di sini besar. Ada kemungkinan nggak jadi kawasan cagar budaya Bu? Penemuan ini dengan itu atau sangat Ya tidak? sebenarnya kalau untuk kawasan sih nggak masalah ya, kan dan itu kalau bisa untuk penataan kawasan gitu, itu nggak masalah. Cuman ini kan harus ada semacam delineasi gitu kan untuk kawasan, dan ini harus masak gitu. Nah, ini kan bisa dalam pengertian ini bekas keraton lama Palembang. Meskipun fungsinya udah berubah gitu. Kalau nama kayak Palembang itu biasanya disematkan ke orang itu. Oh, itu kan nama Palembangi, Al-Banjari, Al-Makassar itu kan menunjukkan asal usul. Kalau apa Bu? Bantani. Berarti orang itu dari Palembang. Berarti orang asli Palembang, meskipun dia nanti meninggalnya di di Malaysia, di Mekah, apa di mana. Berarti cuma sematan aja ya, berarti bukan gelar. Itu ulama-ulama abad 16 sampai abad 19 itu seperti itu. Mengidentifikasi dari dirinya itu seperti itu. Karena mereka rata-rata kan belajar di Mekah gitu. Jadi artinya itu pakai Al-Banjari lah, Al-Makassar, ini juga ulama gitu Bu ya? Yang menikah itu berarti iya, yang ini Al-Banjari itu menunjukkan asal usul. Aku minta ini Bu, tulisannya Bu, nama tulis nama-namanya. Nama siapa? Nama-nama yang nisan itu Bu, nisan itu. Oh, nisan-nisannya itu ya? Nama-namanya aja kalau ada nama-nama. Sama tahun. Ya nanti saya ini aja Pak. Siap-siap. Soalnya Kalau takut. enggak di ini Allah, difoto aja Bu. contekannya. Enggak contekannya. Ini sedang melakukan pengukuran nisan. itu miringnya Arab Melayu Jawi 16. Ini sedang dilakukan pengukuran tinggi dan lebar nisan.
Kita yang belakang itu lari. Tinggi. Dua. Lebar. 29. Sorry. 19. 19. Lebar. 9. Diameter lingkaran. Situ taruh sini. Foto tadi kan Iya. saran Foto yang mana? saran tadi kita baca. Oh iya, nanti gue kirim. Ya kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kirim. ini sedang dilakukan pengukuran batu nisan yang ditemukan di kawasan Jalan Tengku Lestari Blok C. Tadi seperti yang kita ketahui bahwa ini batu nisan ini terbuat dari granit yang diperkirakan di abad setelah Kesultanan Palembang Darussalam, dan ini adalah warga bangsawan. Untuk diketahui di nisan 1 tertulis Fakot inti kolat ila rahmatillahi abrar ni Aji Nadibah binti Abdul Al Aziz Falembani. Untuk nisan kedua itu tidak ada namanya, tapi tertulis juga Fakot intikola illa rahmatullah al malikul dorar al marhum Haji Abdurrahman, tidak ada namanya, binti Ismail. Untuk nisan 3 Fakot intikolat illa rahmatallahi abrarni Haji Rosidah binti Haji Abdurrahman Raja Ismail Falembani. Dan untuk nisan keempat itu bertulis nisan keempat itu hanya bertuliskan wakana wafatuhul di barisan pertama, di barisan kedua yaumil isnain itu baris ketiga Rabiul Akhir, baris keempat Sana 1322. Yang ini yang tengah ya, yang nisan keempat yang terakhir yang ada tanggalannya itu tidak ada namanya. Ini nisan ketiga, ini nisan pertama, dan ini nisan kedua. Nah, ini nisan ke-1 yang bertuliskan Fakot inti kolat. Kan kita nggak tahu rumahnya di mana.
illah rahmatullah abrar. Ini Haji Nadibah binti Abdul Aziz Falembani. Ini nisan pertama. Ya kan semua apa Satu konteks ini. kalau tahu kayak misalnya kebun yang itu agak ke dalam, tapi kan dia buat karet buatan. Bisa nempel itu. Itu nyambung. Untuk nisan kedua, ini nisan kedua ini parcel pertama itu bertuliskan, seperti kita lihat itu adalah fakot inti kolat. Baris kedua illa rahmatullah. Baris ketiga al malikul dolar almarhum. Baris keempat Haji Abdurrahman. Ada lo foto buku. Baris kelima binti. Ini binti ya, binti. Ya. Ismail. Ya kemungkinan dulunya ada bangunan masa-masa berikutnya Ini nisan keempat nggak ada nama, nisan ketiga sama berawalan fa, fakot intikolat illa rahmatillahi abrar. Ini Haji Rosyida binti Haji Abdurrahman Raja Ismail Falembani. Ya. Nah, nisan keempat ini tidak ada namanya, tapi di sini diartikan baris pertama jelas kita lihat wakana wafatuhul yaumil isnain. Yaumal isnain. Ini isnain. Nah ini Robiul ini Robiul akhir. Ini tanggal 1 ini 1/3/22. Oke, itu saja Tribuners informasi dari kami, update dari penemuan nisan kuno di tahun 1322 Hijriah atau di tahun Masehi 1902. Terima kasih telah menonton di live Facebook Tribun Sumsel. Saksikan kami terus update kami dari nisan kuno yang ditemukan di Pasar Tengkuro dan sekarang disimpan di Museum Utama Barodin 2 Palembang. Terima kasih telah menonton. Saksikan kami terus di live update Tribun Sumsel. Terima kasih, sampai jumpa.